Tapi intinya yang jasa besar Izzuddin bin Abdus Salam adalah satu tarikh, satu manaqib itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Izzuddin bin Abdus Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000. Itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak, ya memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ini dapat imbalan. Nabi Soal membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga kiai itu memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar saja. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongke atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Sehingga dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga, itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Terus kata Nabi Isa, ibadah itu tujar, ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tujar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ubad, ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan, jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan, itu namanya ubad, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga, itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai Allah. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini, ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Terus kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga, wala naran, dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'a. Apa terus aku itu ora pantes mbok sembah? Dia tetap pantes Gusti. Nah, itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sama tak tanya, ini mic ini warnanya apa? Sama jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali, nggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran, misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam, ikhlas nggak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu.
Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan? Masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah, mesti rugi, ngapain? Kan masalah. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena, tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Robi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa itu? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau membakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa? Ya? Doanya Robiah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang lain, saya saja. Karena ini sudah ilah dari jatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah baik. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapanpun sebagai Tuhan. Nah, di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid, mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai kori jahanam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa itu susahnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Neraka itu menghabiskan meteran berapa? Itu benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Bangga apa ya? Semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa mbak. Terus masyhur itu Sayyidina Ali mengatakan, "Atajizu an wasfi makhluqin mislah." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Sehingga semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam.
sama. Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kalau kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim piatu. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyiduddin Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattaquwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaquwah atau fattakuni ya Allah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita tadi mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu. Dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah berjadi mitra dagang. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke surga. Kata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa gitu. Toat terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya, ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan, kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Akhirnya ya sudah Gusti saya masuk surga karena fadl kamu, karena tidak jadi sudah karena kamu. Artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh, bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya sudah lampu merah. Ya. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Nah, itu bedanya. Makanya Nabi Musa tadi kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi, orang ganda.